Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sangat viral di dunia bursa efek yang ada di Indonesia, di dunia ekonomi. Kenapa? Karena kemarin orang nomor satu di Republik ini, Bapak Presiden Prabowo, itu membuat pernyataan yang mengguncang dunia ekonomi dan dunia investasi di Indonesia. Yang paling mengerikan lagi, ternyata komentar ini langsung dibalas oleh anjing-anjing peliharaan bursa efek. Mereka langsung kompak aktif menyerang Presiden Prabowo. Dan ini betul-betul menjijikan kalau menurut gue. Kenapa? Karena kalau lu lihat komentarnya Presiden Prabowo, sebetulnya salah atau enggak? Kenapa sampai harus diserang habis-habisan oleh anjing-anjing peliharaan bursa efek? Kalau lu penasaran, jangan di skip videonya. Apa sih yang dibilang oleh Bapak Prabowo? Let's check this out. Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi gitu. Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Oke guys, jadi komentar ini bukan komentar yang baru ya. Sebetulnya udah berulang kali kita tahu ya dari luar sana bahwa negara-negara maju itu nggak mau kita itu tambah kaya raya. Banyak negara maju nggak mau Indonesia itu tambah sukses. Indonesia itu tambah pinter, tambah modern. Banyak mereka nggak mau, mereka pengen memelihara Indonesia supaya tetap bodoh, supaya bisa diperbudak selama-lamanya untuk kepentingan bangsa mereka. Nah ini yang diulang kali dibilang sama udah banyak ya pejabat-pejabat di tanah air. Bahkan pejabat di luar negeri juga berulang kali bilang, ya hal yang sama juga bahwa apa bahaya kalau negara seperti Indonesia ini bisa sampai pinter rakyatnya. Kenapa? Karena nanti kita nggak gampang lagi untuk dibodoh-bodohi untuk memperkaya kepentingan bangsa-bangsa asing itu. Jadi teman-teman ketika gue lihat komentarnya Pak Presiden Prabowo ngomong begini, ini gue ngerti dan gue ngeh maksud dia itu apa. Indonesia udah berulang kali mau dikadalin sama asing. Ya mulai dari peristiwa yang ada di Freeport, peristiwa kita bersama Caltex, peristiwa kita bersama Jerman, pengusaha Jerman yang sampai bela-belaan ngirim tim intelijen dia untuk memporak-porandakan Indonesia. Itu udah berulang kali lah terjadi di Republik ini. Nah sekarang terakhir ini kita dapat kabar karena Presiden Prabowo mau bikin program makan siang gratis, dia diserang oleh banyak lembaga-lembaga asing, khususnya lembaga investasi asing. Nah teman-teman gue mau bilang ya, kenapa penting program makan siang bergizi ini? Program makan bergizi ini kenapa sangat penting banget? Karena gini, negara kita selama ini dibilang dengan negara IQ 78, apa 82, apa 81, nggak penting. Tapi yang penting lu harus tahu bahwa negara kita itu ada krisis intelijensi. Itu satu, itu fakta. Yang kedua apa? Bisa dibuktikan dengan banyaknya orang Indonesia itu yang stunting. Itu banyak banget. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dapat makanan yang berkualitas. Begitu mereka keluar dari sekolah, mau jajan dapatnya apa? Makanan yang tinggi gula dan tinggi garam. Akibatnya tambah pinter tidak, tambah tinggi enggak, tambah sehat juga enggak. Yang ada tambah dan kerdil. Kerdil otaknya, kerdil fisiknya. Dan ini bahaya buat negara ini dalam jangka panjang. Ingat ya, beda negara dengan lu pengusaha atau pedagang yang orientasinya lu bisa dapat cuan hari ini, jangka pendek atau jangka menengah atau dalam jangka panjang lu pentingin cuan lu. Tapi kalau bangsa kita kepentingan negara sebagai presiden, yang dia harus pikirkan adalah, hey, negara ini 50 tahun lagi gimana? 100 tahun lagi gimana? Dia harus pikirkan itu. Nah, teman-teman kita harus sepakat dong. Masa depan bangsa kita ini ada di anak-anak kita. Yang sekarang mungkin masih TK, SD, SMP. Itulah yang akan jadi calon pemimpin bangsa kita. Dia yang akan membawa bangsa kita 50 tahun lagi mau jadi negara budak atau jadi negara adikuasa. Nah, itulah yang menentukan. Makanya dari sekarang ketika kemudian Presiden Prabowo bilang mau kasih makan bergizi, itu gue sangat dukung. Karena faktanya apa ya, gue udah muter keliling Indonesia, bukan cuma di Jakarta doang. Masuk ke daerah-daerah yang terpencil yang ada di ujung Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan apa yang gue lihat, ya banyak banget rakyat Indonesia, khususnya anak-anak kita, yang bahkan minum susu aja seminggu sekali belum tentu.
rata-rata masih banyak juga orang yang cuma bisa makan sehari itu cuma 1 kali gitu. Dan ketika kemudian mau dikasih makanan dari program pemerintah, gue sangat setuju. Dan ini sebetulnya, lu jangan anggap remeh program ini. Karena program ini yang dilakukan oleh negara maju. Teman-teman tahu, negara Jepang itu kasih program makanan bergizi ke anak-anak di sekolah dia. Selain Jepang apa? Ya negara-negara Eropa juga begitu. Karena gue udah lama tinggal di Eropa dan gue ngeliat bahkan negara-negara yang tinggal di Skandinavia, lu tahu ada Estonia, ada Swedia, ada Finlandia. Bahkan khusus Finlandia dia udah ngasih makanan bergizi yang gratis buat anak sekolahnya dari tahun 1948. Karena mereka udah tahu anak-anak ini masa depan bangsa negara ini gitu. Jadi mereka kasih makanan bergizi itu sedini mungkin, seawal mungkin. Bukan cuma soal makanan ya, bahkan di beberapa negara seperti Estonia tadi gue udah bilang, mereka dikasih pilihan bukan cuma susu. Mereka dikasih susu, mereka dikasih keju, mereka dikasih buah-buahan, wajib makan buahan setiap hari, dan dikasih sayur. Jadi ini benar-benar 4 sehat 5 sempurna yang dikasih negara dan wajib dimakan oleh anak-anak itu. Wajib, lu bayangin, wajib. Jadi lu tiap hari tidak boleh tidak makan buah. Tiap hari lu tidak boleh tidak minum susu. Tiap hari lu gak boleh kalau gak pernah makan sayur. Jadi itu semua bahkan disediakan negara yang lu mungkin gak pernah dengar yang namanya Estonia. Lu bisa cek sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak negara maju di luar sana termasuk Jepang dan Amerika Serikat yang faktanya walaupun mereka menginjak-injak dan melecehkan kita karena kita mau bikin program makan bergizi itu, faktanya mereka udah lakukan itu sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Karena mereka tahu anak-anak kecil ini, anak-anak muda ini adalah calon pemimpin bangsa di negara mereka. Nah yang lucunya apa? Ketika kemudian kita mau bikin program yang sama, karena kita punya cita-cita menjadi negara maju, ternyata negara-negara maju itu malah menyerang kita dan membodoh-bodohi kita dan marahin kita. Kalau lu bikin program makanan bergizi seperti itu, which is sebenarnya dilakukan juga di negara mereka, siap-siap aja ya bu, ekonomi lu akan hancur. Siap-siap aja ya, bursa efek akan hancur, IHSG bakal hancur. Itu yang dilakukan mereka. Dan ini udah gue bilang berkali-kali bahwa lu harus hati-hati sama lembaga-lembaga asing ini. Kenapa? Karena kalau lu lihat kemarin yang nyerang Prabowo, siapa sih? Di situ lu bisa lihat ada Morgan Stanley. Lu tahu nggak siapa pemilik Morgan Stanley? Ini gue kasih lihat datanya di layar kaca. Pemegang saham terbesar Morgan Stanley itu adalah perusahaan keuangan dari Jepang. Ini yang gue mau bilang sama lu, harus hati-hati dengan komentar-komentar lembaga-lembaga itu. Jepang gak punya cita-cita lihat Indonesia maju. Mereka mau kita itu jadi bangsa yang goblok dan tolol. Supaya lu nanti udah besar kerja cita-cita lu memperkaya orang Jepang. Lu beli motor Jepang, lu beli mobil orang Jepang, syukur-syukur lu mati pun di rumah sakit orang Jepang. Kan tolol lu itu. Memang aneh jadinya kalau kemudian lu sepakat dengan propaganda mereka. Makanya sampai sekarang lu lihat begitu banyak orang yang percaya mobil listrik itu jelek, jangan beli mobil listrik segala macam. Padahal faktanya lu kalau semakin sering pakai mobil dinosaurus lu itu yang pakai bensin fosil, itu mengeluarkan polusinya itu merusak otak, bikin manusia tambah bodoh. Itu yang mereka mau. Jepang itu pengen negara Indonesia ini selalu jadi budak mereka. Lu bayangin kita udah dijajah berapa tahun sama Jepang, udah merdeka pun masih tetap dijajah sama Jepang. Makanya banyak duit lu tiap bulan habis buat bayar cicilan produk Jepang. Ngaku aja lu sekarang di kolom komentar ini. Banyak kan? Itu fakta. Makanya lu jangan mau dibodoh-bodohin ketika ada lembaga asing bilang bla 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 bla, ujung-ujungnya lu tarik. Siapa sih yang punya perusahaan asing itu? Namanya kayak bule, Morgan Stanley. Tapi ternyata di belakang layar pemilik Morgan Stanley adalah Jepang. So lu harus hati-hati. Dan gue sangat setuju dengan Pak Prabowo bahwa apa? Ya negara maju itu gak ada yang mau melihat Indonesia ini maju. Mereka akan lakukan segala cara buat hancurkan kita, termasuk apa? Menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Mereka wajib lakukan itu supaya mereka bisa terus manen orang Indonesia. Dipanen kita ini. Kita ini bukan manusia buat mereka, kita ini budak buat dilahirkan ke dunia ini untuk memperkaya mereka. Makanya ketika kemudian kita punya cita-cita bikin anak-anak kita tambah pinter, karena mereka suatu saat akan jadi pemimpin kita semua, mereka panik. Karena terbukti sukses program itu di negara-negara mereka. Tadi gue udah bilang ada begitu banyak negara maju ya, khususnya negara maju. Dan lu jangan kaget ya, Brazil dan India sama-sama negara berkembang kayak kita, mereka udah lakukan ini juga karena mereka punya cita-cita yang bagus. Lebih ngeri apa? Lu tahu Brazil, mereka udah siapin 40 juta orang, anak-anak ini dikasih makanan bergizi. India lebih gila, 125 juta anak-anak di India wajib makan makanan bergizi.
India ternyata gak gampang dikadalin ya. Dia bener-bener pengen merubah nasib ekonomi dan kesejahteraan bangsanya. Nah kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Menurut gua sih sangat-sangat setuju dengan program makanan bergizi bagi anak-anak di Republik ini. Ya faktanya gua melihat sangat banyak anak-anak di Republik ini yang minum susu aja bahkan belum pernah. Sekalian minum susu dapatnya susu kental manis, isinya gula semua, susunya nggak ada. Bodoh banget asli. So, gue sangat mendukung komentar dari Presiden Prabowo. Gue sangat dukung, dan itu betul. Dan teman-teman harus hati-hati. Dalam 5 tahun ke depan akan makin banyak propaganda asing, dibayar duit asing masuk ke Indonesia buat mengadu domba bangsa kita sendiri. Supaya apa? Supaya Indonesia gagal jadi negara maju. Hati-hati guys, ini duit asing udah masuk ke sini. Kepentingannya apa ya? Buat mereka sendiri, negara-negara maju, negara-negara barat, sekutunya, ya itulah prioritas mereka. Jadi gue sekali lagi setuju dengan yang dibilang Pak Prabowo, dan ini sebenarnya udah dimention sama salah satu menteri di Republik ini beberapa tahun yang lalu. Dari apa yang saya dapat, yang saya lihat selama perjalanan karir saya, dari mulai saya di militer sampai sebagai duta besar dan hari ini saya masih menteri, itu satu. Saya tidak melihat ada negara maju itu jujur untuk mendorong negara berkembang jadi negara maju. Saya tidak melihat ada negara maju itu jujur untuk mendorong negara berkembang jadi negara maju. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya. Pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Nah di sini gue bilang ya beberapa bagian gue setuju. Di mana mayoritas investor yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ya orang-orang yang tinggal di daerah-daerah ibu kota provinsi yang besar seperti Jabodetabek nih. Surabaya, Semarang, Makassar, Bandung, Medan, that's it lah. Sangat jarang sekali investor saham itu dari profesi-profesi yang ada di pedesaan atau di pertanian. Walaupun gue mulai melihat itu mulai banyak yang terjadi. Tetapi faktanya apa? Faktanya ya jumlah pemegang saham di Indonesia jumlahnya pun gak nyampe 20 juta orang sampai detik ini. Jadi gue setuju dengan ini. Dan kalau seandainya bursa ini kolaps atau bursa ini kebakaran atau apa ya, mungkin mayoritas yang bakal merasa ketakutan ya bandar-bandar itu. Ada benernya nggak? Ya ada benernya juga. Tetapi harus diingat, makin kesini makin banyak investor retail yang ada di Indonesia. Dan investor retail ya most likely duitnya duit lokal, bukan duit asing. Jadi kalau ditanya ketika itu kolaps bursa apa yang terjadi? Ya bandar bakal menangis. Cuma orang retail, investor individual itu juga bakal banyak yang menangis. Dan satu hal yang penting ya, salah satu indikator perekonomian sebuah negara itu udah mature, naik menjadi negara maju, itu adalah berapa persen dari penduduknya yang mengerti tentang investasi khususnya saham. Jadi kita bisa bilang nggak Indonesia gagal di bidang investasi saham? Bisa dibilang iya. Kenapa? Karena kalau negara maju seperti Amerika Serikat, itu jumlah orang yang punya rekening saham, rekening reksadana, atau rekening investasi lainnya, itu jumlahnya udah di atas persen. Artinya apa? Keterikatan mereka terhadap kondisi ekonomi negaranya dan bursa efek yang ada di negaranya, yaitu sangat erat dan sangat sinkron. Makanya ketika terjadi bursa kolaps, apa yang terjadi? Ya banyak orang-orang yang bunuh diri di pinggir jalan, itu banyak. Karena apa? Ya hampir seluruh warganya adalah pemegang saham, investor di bursa efek. Tetapi kalau gitu kita harus anti dengan bursa efek? Enggak. Karena bursa efek itu adalah kumpulan dari duit-duit kita semua yang kita percayakan kepada perusahaan-perusahaan yang akan menjadi besar, yang akan menjadi representasi perekonomian negara kita. Simpel aja. Kalau perusahaan yang nggak bisa TBK, dia akan makin susah dapat dana publik, akan makin susah dia go internasional, akan makin susah dia menguasai planet bumi ini. Ya jujur-jujuran aja, semua perusahaan yang menguasai bumi ini itu TBK. Lu kira mobil listrik Elon Musk Tesla itu nggak TBK? TBK karena dia perlu duit, dia perlu dana, dukungan dari publik. Simple. Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, itu perusahaan TBK. Artinya apa? Kalau seandainya Indonesia mau menjadi penguasa dunia, kita mau makin banyak PT-PT, perusahaan-perusahaan Indonesia yang go internasional, yang nomor wahid, mau nggak mau, suka nggak suka, kita butuh bursa efek. Supaya kita semua bisa patungan dana nih, kan ibarat arisan, patungan dana kita kasih ke perusahaan-perusahaan terbaik anak bangsa, supaya mereka bisa menguasai jagat raya ini. Itu harus. Kalau nggak apa yang terjadi? Kita cuma jadi jagoan kampung.
ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya dijajah lagi nanti sama perusahaan asing. Jadi kenapa harus malu-malu gitu loh? Dan kenapa harus anti dengan bursa efek? Jangan. Next. Ada bukan orang kaya saja main saham, tau nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Gua setuju 1000%. Itu gue udah berulang kali bilang, lu hati-hati, lu jangan pernah jadi trader yang tolol, nggak punya otak. Nggak ada trader yang punya otak, semuanya orang gila, stres. Apalagi trader-trader tuh yang percaya dengan candlestick lah, ilmu-ilmu perbintangan, bumi dan langit, dewa-dewa di atas tanah dan di bawah air laut, itu semua nggak masuk logika. Jadi teman-teman, lu harus hati-hati tuh dengan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan buat lu, yang ujung-ujungnya apa? Cuma bikin lu jadi penjudi-penjudi gila, nggak ada otak. Lu tambah kaya nggak, tambah miskin iya. Lu bukannya tambah sehat, tambah bahagia, tetapi apa yang jadi? Lu sakit-sakitan, lu bahkan penyakitan, lu tambah panik iya. Jadi lu nggak ada kedamaian hidupnya. Dan udah gue bilang berulang kali sama lu, orang-orang aliran penjudi-penjudi itu, mau berjudi saham, mau jadi forex atau judi kripto, apa yang terjadi dengan hidupnya? Tidak ada yang damai. Tidak ada yang happy, tidak ada yang ya dia merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Karena ujung-ujungnya apa? Itu semua sesat, itu cuma kasih dia kebahagiaan yang semu. Itu semua hoax. Kenapa? Karena yang namanya gerak-gerakan candlestick, lilin-lilin ajaib itu semua scam. Gak ada istilahnya lu menentukan ini perusahaan ini 2 tahun lagi prospeknya cerah nih. Lu bisa untung 3000% nih, bisnisnya bagus nih. Kenapa? Karena candlesticknya membentuk simbol macan nungging. Kenapa macan nungging ada hubungannya dengan bisnis dia 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Gak ada hubungannya. Yang ada hubungannya ya kalau bisnisnya tambah besar, kliennya tambah banyak, pabriknya tambah ekspansi, itu ada hubungannya. Tapi kalau hanya karena membentuk pola gajah nungging lah atau gajah duduk lah, gak ada maksudnya, gak ada penjelasannya. Semua itu bohong. Jangan lu mau ditipu sama trader-trader cap kaki 5 itu, semua penipu busuk itu guys. Dan itu udah dibilang juga nih sama Pak Prabowo, dan gue udah pernah bilang. Karena dulu gue pernah jadi seorang scalper, dan itu gue merasa sakit jantung tiap hari, jantungan. Cuman karena saham kita naik 1% ketakutan. Buru-buru jual. Giliran turun, cuman turun 0,3% panik. Gimana caranya? Ini bukan investasi. Ini murni judi. Yang memicu adrenalin lu. Dan gue sangat-sangat setuju dengan Pak Prabowo. Menurut gue yang kayak begini ini gak bener. Gak bener, gak sehat, dan menyesatkan bangsa ini. Ini gak bener ini guys. Gue sangat setuju dengan Pak Prabowo. Bahkan lebih gila lagi di Indonesia ya, ilmu candlestick itu udah sampai menjurus buku-buku primbon. Membaca pergerakan langit dan bumi dan bintang-bintang itu makin tolol lagi. Betul-betul gak masuk di akal. So teman-teman ya, terima kasih nih gue sama Pak Prabowo nih. Udah sekali lagi mengingatkan bahwa tidak sehat. Tidak sehat lu menjadi manusia, trader, saham atau apapun itu tidak sehat, tidak rasional, dan tidak logis. Jangan tolol lu jadi orang lu. Capek-capek lu cari duit cuma buat memperkaya bandar. Lu disuruh jantungan tiap hari, kan gak logis. Lu masuk rumah sakit, keluar jadi orang sakit gila, terus gimana dong nasib lu? Gak ada yang peduli. Emang bandar itu ngasih lu asuransi jiwa? Pakailah platform saya. Kalau kamu trading di sini dan kamu jadi gila dan tambah miskin, lu dapat asuransi cair ya. Itu kan nggak ada tuh asuransi gila, asuransi stres, belum ada di Indonesia. Asuransi judi saham. Kalau lu jadi gila, lu dapat duit. Kalau lu gila gitu. Tapi kalau lu jadi gila, lu apa gunanya lu dapat duit? Lu pun nggak tahu bedanya daun dengan kertas. Tapi ya sudahlah, itulah nasib trader di Indonesia. Nggak ada otak, begonya nggak ada habisnya. Next. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Dia itu. Spesifik lagi dia bilang Pak Treng ya. Tapi anyway, di sini gue bilang ini komentar dia yang paling banyak diserang. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang panik dengan komentarnya Pak Prabowo ini, sehingga kemudian dilepaslah anjing-anjing budak-budak peliharaan bursa efek ini buat menyerang Pak Presiden Prabowo. Padahal apa? Gue sih sangat setuju. Faktanya apa? Realitanya apa? Apalagi dibilang di sini main saham ya. Orang yang main saham itu, apalagi orang-orang kecil itu,
mereka kemungkinan besar kalah kata Pak Prabowo. Bener nggak? Setuju nggak? Lah kalau anjing-anjing peliharaan bursa, pada bilang nggak setuju. Kalau gue bilang setuju. Kenapa? Karena orang-orang kecil itu, investor retail itu, mereka tidak investasi saham. Mereka itu main saham. Weh, itu dua hal yang jauh berbeda. Dan gue setuju dengan Pak Prabowo. Ketika lu main saham, ketika lu investor retail, berapa banyak sih orang-orang retail, pemain-pemain kecil ini yang mengerti apa yang dia beli? Sangat sedikit yang bisa membaca laporan keuangan. Sangat sedikit, makanya lu harus join Sekolah Saham Benix. Good news guys, Sekolah Saham Benix season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham Benix khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham Benix season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Untuk belajar apa? Cara membaca laporan keuangan saham sebagaimana mestinya seorang investor yang waras dan punya akal sehat. Kalau nggak lu jadi apa? Kalau nggak lu jadi trader bego, pemain-pemain saham yang nggak bisa membedakan bursa efek itu buat investasi, bukan buat judi. Ya kalau lu judi, lu berhadapkan dengan apa? Bandar. Karena lu memperlakukan bursa efek seperti kasino. Berarti apa? Lu masuk kasino situ yang menang siapa? Ya pemilik kasino. Makanya perlakukan bursa efek itu sebagai apa? Tempat lu melakukan kegiatan investasi. Bukan spekulasi, bukan berjudi. Ini dua hal yang kayaknya mirip tapi berbeda. Di sini dibilang sama Pak Prabowo apa? Kalau lu pemain kecil, trader-trader itu mana ngerti investasi saham? Pemain saham, main saham dia, iya. Tapi ngerti nggak investasi? Mayoritas enggak. Makanya mayoritas orang-orang yang main saham itu, orang-orang retail itu ya boncos. Karena diajarin apa? Beli di harga mahal, jual di harga rendah. Ya lu kapan kayanya? Begitu mahal, ayo borong-borong beli. Karena harganya lagi naik nih. Begitu jatuh dibilang apa? Jual. Lah lu kapan kayanya? Ketika naik lu beli, ketika turun disuruh jual. Yang ada apa? Bandar tambah kaya. Betul itu fakta. Jadi kalau dibilang mayoritas orang-orang retail, pemain-pemain ikan teri ini main saham kalah, ya kalah. Karena dia perlakukan bursa efek seperti tempat judi, seperti kasino. Dia berhadapan kemudian dengan bandar. That's a totally wrong mindset. Ketika kamu menjadi pemegang saham, kamu adalah owner dari perusahaan itu. So you should find out what it's doing. Bisnisnya apa? Competitive advantage-nya apa? Produknya apa? Itu investor, itulah pemegang saham. Lu bukan pemain saham, beda. Instrumennya sama, tapi mindsetnya beda. So teman-teman, kalau banyak anjing-anjing peliharaan bandar itu dikelupasin sekarang ini buat menyerang Presiden Prabowo, gue tidak setuju sama mereka. Gue sangat setuju dengan pernyataan Pak Prabowo. Banyak orang-orang yang trader saham, main saham itu, anak orang-orang kecil, kurcaci, ikan-ikan teri itu rugi. Iya, wajar, karena mereka nggak bisa bedain investasi dengan spekulasi. Mereka ngertinya main saham. Ini bener yang dibilang Pak Prabowo. Next. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Oke, ini gue ada setujunya juga nih. Tapi beberapa gue mau bilang begini. Gak semua negara itu perlu punya sumber pangannya sendiri. Banyak negara maju juga yang gue lihat dan gue datengin dan gue ngobrol. Mereka sebetulnya tidak punya cadangan pangan sendiri. Contoh paling dekat dari kita adalah negara Singapura. Mereka lahannya cuma seupil gitu loh. Lebih gede tempat main golf yang lu biasa di Jawa Barat. Lebih gede itu dibanding Singapura. Nah terus apa yang terjadi dengan Singapura? Mereka impor dari beras tagi di Sumatera Utara, butuh sayur di sana banyak.
sayuran, buah-buahan mereka bisa bawa dari Johor Bahru, dari Malaysia. Banyak juga yang dia impor dari Australia dan dari Cina. Jadi mereka nggak perlu buka lahan berhektar-hektar macul keluar jagung atau keluar padi. Nggak perlu, karena ada revenue per hektar yang nggak masuk akal. Ada sebidang tanah luas 1000 meter persegi, lebih untung mana macul-macul keluar padi atau tanah yang sama kita bangun hotel bintang 7 atau bangun kasino 50 lantai. Ternyata lebih cuan kalau nggak nanam padi. Itu sebuah logika berpikir yang dibangun di Singapura. Makanya dia nggak berbicara soal ketahanan pangan kalau di sana. Mereka berbicara bagaimana mereka memajukan ya rakyat Singapura bukan dari sektor pangan, tapi dari sektor yang ada hubungan dengan otak, utamanya sektor finansial. So mereka fokus di bidang jasa yang membutuhkan keahlian otak dibanding keahlian fisik alias otot. Nah, dalam konteks Indonesia, apakah bisa seperti Singapura juga? Ya sayangnya ya negara kita terlalu besar dengan rakyat jumlahnya ratusan juta orang, sementara lagi 300 juta jiwa yang tentunya butuh mulut buat dikasih makan dan sangat berbahaya kalau kita mengandalkan Thailand dan Vietnam sebagai sumber pangan kita. Apa jaminannya mereka akan terus-menerus mau dan mampu menyuplai kita dengan beras yang harganya murah, dengan tempe, tahu, kacang kedelai maksud gua, dengan harga yang sangat murah. Sampai kapan mereka mau kasih itu? Kalau kita bergantungkan nyawa kita kepada negara itu, negara ini dalam kondisi yang berbahaya, kita bisa dikontrol oleh mereka. Dan ini hal yang membuat gue sangat percaya bahwa kedaulatan pangan di Indonesia itu memang benar harga mati. Selain itu kedaulatan energi. Karena kalau kita menggantungkan nyawa kita sama Timur Tengah, sampai sekarang akibatnya apa? Ya kita harus manggut-manggut, nunduk-nunduk sama penguasa minyak yang ada di bumi ini. Yaitu apa? Iya, orang yang pegang dolar ujung-ujungnya juga. So, kalau dibilang kita ngobrol nih soal kedaulatan pangan yang dibikin oleh Pak Prabowo, apakah kita harus dukung? Jawabnya iya. Kenapa? Ya karena kita tidak sepintar Singapura. Negara kita juga tidak sesedikit populasi yang ada di Singapura. Dan mayoritas orang Indonesia sayangnya ya udah percaya dengan satu jenis pakan utama yang namanya beras. Padahal ya masih banyak sih kebijaksanaan lokal lain yang sebetulnya bisa digunakan. Tapi sayangnya orang di Papua aja sekarang udah kecuci otak. Kalau makan harus makan beras. Padahal aslinya mah enggak. So gimana menurut kalian tentang pernyataan-pernyataan Pak Prabowo di sini terkait bursa efek, terkait ekonomi, terkait negara maju, terkait makanan bergizi, dan terkait ketahanan pangan? Kalian setuju nggak sih dengan pernyataan-pernyataan beliau itu? Kalau kamu setuju, tulis komentar di bawah ini. Dan kalau kamu juga tidak setuju, tulis bantahan kamu dan alasannya di kolom komentar yang di bawah ini. Kenapa? Karena gue yakin timnya Pak Prabowo nonton videonya kita, makanya dia bisa bilang itu trader-trader saham itu banyak yang kalah, banyak yang hobinya jantungan, deg-degan ngeliat candlestick hoax itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Con te l'hanno veruta sì